Kita selama ini kan sering membedakan, oh masa muda itu masa seneng-seneng dulu, santai-santai dulu, baru nanti agak tua berjuang. Kalau versinya Alexander ini, yo, ndak usah nunggu nanti tua. Ayo sekarang masa muda seneng-seneng. Tapi kesenangan itu diperoleh dari perjuangan, dari berusaha. Jadi, maka teman-teman akan sukses nanti kalau bisa misalnya belajar adalah kegembiraan, kerja adalah kesenangan. Oh, kalau hari ini namanya passion-nya. Kalau bisa meramu formula hidup seperti ini, itu ya antara santai dan kerja itu dua sisi mata uang. Antara serius dan santai itu juga dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi ketika kita kerja, disitulah kita gembira. Ketika kita berkarya, disitulah kita bahagia. Yang keempat, menurut catatan saya, karakter kuat. Yang jadi kunci kesuksesannya Alexander the Great adalah keberanian. Dia ini berani. Kalau seperti kita yang sering ragu-ragu ingin melakukan apa, ya susah mencapai target-target yang tinggi. Tapi orang-orang besar seperti Alexander ini berani matok target-target besar. Saya ingin menguasai dunia, saya ingin menaklukkan dunia. Ini kan pernyataan visi yang berani. Jadi jarang orang berani matok target sebesar itu. Biasanya kita itu kan cenderung matok target itu yang dekat-dekat saja. Wah, yang penting saya nanti, biasanya gitu. Kalau sudah ada kata yang penting itu biasanya terus standarnya minimal. Tidak berani matok target-target yang tinggi. Tidak mungkin hidup kita sukses, tidak mungkin kita jaya, kita menang, kalau kita masih penuh dengan ketakutan-ketakutan. Kebebasan diri kita justru diawali dari kemampuan kita menaklukkan ketakutan-ketakutan itu. Atau kalau kita tidak mampu, ya sudah, terima nasib saja, berdoa saja semoga muncul para pemberani yang bisa menolong kita dari ketakutan yang mencengkeram kita. Atau ya sudah, pasrah saja nunggu nasib. Ya berarti ya kalau bahasanya Alexander, nunggu kematian menjemput. Hidup penuh ketakutan itu kan hidup yang ya pasti tidak bahagia. Karena dia tidak bebas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita membahas Alexander the Great, tapi malam hari ini kita angkat sisi yang agak berbeda. Sebagaimana tradisi kita dalam ngaji filsafat, kita selalu melacak hikmah-hikmah yang ada dari kehidupan para tokoh kita. Siapa tahu nanti di antara banyak hikmah, banyak kebijaksanaan mereka, ada yang bisa kita lanjutkan, ada yang bisa kita ambil. Jadi seperti saya bilang di banyak kesempatan yang ngaji ini memang hakikatnya ya hanya belajar. Kita belajar bareng-bareng. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti isinya atau menyetujui isinya atau menjalankan apalagi isinya. Seraplah materi-materi ini, sesuaikan dengan kemampuan, kapasitas, situasi, dan prinsip-prinsip hidup teman-teman semua.
Jadi ini hanya meluaskan wawasan, memperluas pengetahuan kita sebagai bahan pertimbangan. Siapa tahu nanti ada manfaat dan maslahatnya, baik untuk diri kita maupun untuk masyarakat. Jadi tidak harus teman-teman kemudian marah atau galau atau mencak-mencak kalau nanti ada misalnya pandangan-pandangan yang tidak cocok, yang tidak sesuai. Ya tinggal ditolak begitu saja. Oh, saya tidak setuju, oh saya tidak sesuai. Kalau yang seperti itu bagi saya tidak relevan. Ya boleh-boleh saja, wong. Setiap orang kan punya prinsip hidup, filosofi hidup, sudut pandang, dan paradigma hidup sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti yang tidak setuju itu kemudian negatif, atau yang marah-marah itu kemudian negatif, ya enggak. Ya itu berarti dia punya prinsip yang berbeda, pandangan tentang baik, buruk, kebenaran yang berbeda. Baik, bismillah, kita mulai nggih, teman-teman. Malam hari ini kita berkenalan dengan tokoh hebat, tokoh besar dunia, yang siapapun yang kenal beliau ini pasti akan menyebutnya sebagai orang hebat, orang besar. Ini sebenarnya tokoh muda. Ini maka penting teman-teman ngaji filsafat ini kan sebagian besar anak-anak muda. Mungkin semangat, gairah hidup, strategi hidup yang dijalankan oleh Alexander the Great ini penting bagi anak-anak muda yang masih dalam fase berjuang, mewujudkan cita-cita dan keinginan hidup. Jadi beliau ini adalah Alexander ketiga dari Macedonia. Macedonia itu kalau hari ini ya satu provinsi di Yunani. Oke, malam hari ini biar tidak jadi dongengan saja, nanti teman-teman malah tambah jadi ngantuk mendengarkan ngaji ini. Mari kita mulai latihan berpikir, kita gali hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan Alexander the Great. Baik, yang pertama, mari kita belajar dulu dari sejarah hidupnya Alexander ini. Apa saja sih yang membentuk seorang Alexander sehingga punya karakter yang begitu kuat, yang jadi sebab segala kesuksesan, segala keberhasilannya. Ini kalau dalam catatan saya setelah membaca sejarah-sejarah hidup beliau ini menurut saya punya 6 karakter yang kuat sekali, yang ini jadi kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah beliau ini sangat cerdas dan cepat belajar. Jadi cerdas dan mau belajar ini 2 hal yang jadi kunci dalam hidupnya Alexander. Ini bisa ditiru oleh teman-teman. Banyak orang cerdas yang tidak mau belajar. Banyak juga orang yang mau belajar tapi kemampuannya terbatas. Tapi Alexander ini punya kombinasi, dia cerdas dan mau belajar. Ini kuncinya. Tapi menurut saya insya Allah semua teman-teman yang berkenan ngaji filsafat ini orang-orang cerdas semua. Maka tinggal ditambah mau belajar. Itu saja. Sering saya bilang bahwa sebenarnya tidak ada kok orang itu yang sama sekali tidak cerdas. Asal dia sehat lahir dan batinnya, pasti dia itu cerdas. Kecuali yang malas. Nah, orang tidak cerdas itu tidak ada, yang ada orang malas. Jadi kombinasi cerdas dan mau belajar itu sebenarnya ya satu paket. Kalau dia cerdas pasti mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, kemungkinan dia tidak cerdas. Orang cerdas itu kan orang yang ngerti
pentingnya akal budinya untuk dikelola, sehingga dia pasti mau belajar. Jadi cerdas dan mau belajar itu satu paket. Kemudian dia orang yang bertanggung jawab. Ini penting juga, orang sukses itu orang yang tahu tanggung jawabnya. Kemudian memenuhi tanggung jawab itu. Orang yang tidak sadar tanggung jawab itu biasanya cara kerjanya, cara beraktivitasnya tidak serius. Karena dia merasa tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa, santai saja, sak-sae saja. Nah, ini rasa tanggung jawabnya kurang. Kalau orang biasanya punya rasa tanggung jawab, itu lebih serius dalam menjalankan sesuatu. Ini dimiliki oleh Alexander the Great. Kemudian yang ketiga, tekun, pantang menyerah. Di usia-usia muda, remaja, itu biasanya orang itu kan cenderung ingin seneng-seneng dulu, menikmati hidup dulu. Tapi justru yang dilakukan Alexander ini, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangannya itu ya dalam berjuang itu. Dalam serius menaklukkan mana-mana dan pantang menyerah. Jadi perjuangan dan kegembiraan jadi satu paket. Kita selama ini kan sering membedakan, oh masa muda itu masa seneng-seneng dulu, santai-santai dulu, baru nanti agak tua berjuang. Kalau versinya Alexander ini yo, nggak usah nunggu nanti tua. Ayo sekarang masa muda seneng-seneng. Tapi kesenangan itu diperoleh dari perjuangan, dari berusaha. Jadi maka teman-teman akan sukses nanti kalau bisa misalnya belajar adalah kegembiraan, kerja adalah kesenangan. Oh, kalau hari ini namanya passion-nya. Kalau bisa meramu formula hidup seperti ini, itu ya antara santai dan kerja itu dua sisi mata uang. Antara serius dan santai itu juga dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi ketika kita kerja, disitulah kita gembira. Ketika kita berkarya, disitulah kita bahagia. Disitulah kita santai dan senang. Jadi tidak harus dipisah-pisah. Jadi masa kerja kita, disitulah sebenarnya kita sedang liburan. Kita sedang menikmati hidup. Jadi kalau ada yang ingin, Pak, gimana caranya saya itu, hidup saya ini banyak liburnya daripada kerjanya, ya jadikan saja masa kerjamu itu sebagai masa libur. Libur itu kan isinya gembira, isinya santai, isinya menikmati. Kalau teman-teman bisa menikmati dan gembira dengan kerja, ya kerja itu jadinya sama dengan libur. Baik, dan ini menurut saya kualitas ini dimiliki oleh seorang Alexander the Great. Makanya dia sangat serius, sangat tekun dengan penaklukan-penaklukannya dan pantang menyerah. Kemudian Alexander juga dikenal punya integritas. Jadi dia ini pribadi yang jadi itu maksudnya ya, dia ngerti kebajikan dan menjalankan kebajikan. Dia ngerti komitmen pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan dia menetapi dan menjalankan komitmen itu. Itu namanya orang yang punya integritas. Tidak mencela-menceli, tidak dangkal, tapi dia hidup secara serius dan dalam, memegang teguh prinsip-prinsip yang dia yakini. Nah, ini namanya orang yang punya integritas. Ya, teman-teman bisa meneladani aspek ini. Ya, tentunya untuk bisa jadi pribadi yang berintegritas, kita harus punya prinsip-prinsip dalam hidup, punya nilai-nilai yang kita pegangi dalam hidup, yang kemudian kita hidupkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini. Yang keempat, menurut catatan saya, karakter kuat.
Yang jadi kunci kesuksesannya Alexander the Great adalah keberanian. Dia ini berani. Kalau seperti kita yang sering ragu-ragu ingin melakukan apa, ya susah mencapai target-target yang tinggi. Tapi orang-orang besar seperti Alexander ini berani matok target-target besar. Saya ingin menguasai dunia. Saya ingin menaklukkan dunia. Ini kan pernyataan visi yang berani. Jadi jarang orang berani matok target sebesar itu. Biasanya kita itu kan cenderung matok target itu yang dekat-dekat saja. Wah, yang penting saya nanti. Biasanya gitu. Kalau sudah ada kata yang penting itu biasanya terus standarnya minimal. Tidak berani matok target-target yang tinggi. Ya, kalau cita-citanya tidak terlalu tinggi, ya kita tidak akan bisa lebih tinggi dari yang kita angankan. Sering saya ilustrasikan itu ya, kalau cita-citanya jadi presiden, terus berjuang serius untuk jadi presiden, seandainya meleset kan ya tidak jauh-jauh dari posisi presiden itu. Tapi kalau kita targetnya sangat rendah, ya kalau meleset, biasanya ya lebih rendah dari target yang sudah rendah itu. Maka patoklah cita-cita, beranilah merancang cita-cita, jangan gentar dengan situasi, halangan apapun yang merintangi cita-cita kita. Misalnya hari ini situasi kita masih pandemi, masih banyak kesulitan-kesulitan. Seringkali kita itu kalau ada kesulitan seperti ini, termasuk pandemi ini, kita itu mendevaluasi, mendegradasi cita-cita kita sendiri. Karena kita menemukan alasan untuk tidak mencapainya. Wah, saya dulu waktu sebelum pandemi, Pak, cita-citanya lulus paling cepat, paling baik kuliah saya. Tapi sekarang ada pandemi kan Pak, jadi jangan salahkan saya Pak. Memang situasinya tidak memungkinkan. Nah itu jadi halangan yang ada di sekeliling kita, itu kita jadikan alasan untuk kelemahan kita. Padahal harusnya kesulitan-kesulitan itu jadi tantangan yang harus dengan berani kita taklukkan. Tapi seringkali hanya kita jadikan alasan untuk kita bermalasan mencapai target-target yang sudah kita patok. Pandemi kan Pak, jadi ya mohon dimaklumi kalau saya malas belajar, kalau saya tidak segera lulus, kalau saya. Nah, jadi kesulitan situasi yang ada di sekeliling kita sering kita jadikan alasan, padahal itu mungkin harusnya jadi tantangan untuk kita taklukkan. Dan yang keenam, menurut saya di antara karakternya Alexander yang sangat kuat adalah kepeduliannya. Jadi dia ini peduli dengan teman, peduli dengan sahabat, peduli dengan pasukan anak buahnya. Bahkan beliau ini kalau sedang melakukan penaklukan kemana-mana, itu beliau selalu membaur dengan pasukannya, sehingga ngerti benar kebutuhan-kebutuhan pasukannya. Dia tidak eksklusif, tidak menjauh. Jadi hidup di tenda-tenda sebagaimana pasukannya yang lain, makan seperti mereka. Kemudian juga peduli dengan sahabat-sahabatnya, sehingga nanti jenderal-jenderal itu sahabat-sahabatnya semua. Dijadikan sahabat, didekati, sehingga punya keterikatan emosional. Seperti saya bilang tadi, ketika salah seorang jenderalnya meninggal, beliau ini betapa sedih, betapa terpukulnya. Sampai kemudian beliau ini kan dikenal suka minum-minum. Jadi sampai kumat lagi penyakit minum-minumnya, sehingga jatuh sakit. Nah, ini karakter-karakter yang menurut saya jadi kunci kesuksesannya seorang Alexander the Great. Ini penting menurut saya untuk teman-teman, yuk dicermati dalam diriku itu ada ndak kualitas-kualitas ini. Cerdas dan mau belajar.
bertanggung jawab terhadap hidupnya, tekun dan pantang menyerah, punya integritas, kemudian berani dan peduli. Kalau teman-teman punya 6 kualitas ini, insya Allah kesuksesan demi kesuksesan akan datang. 6 karakter inilah kalau pakai teori The Law of Attraction yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu, 6 karakter inilah yang akan mengundang kesuksesan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke wisdom-wisdom yang lain. Kita masuk ke kalimat-kalimat, quotes-quotes, pernyataan-pernyataan dari berbagai buku yang ditulis tentang Alexander the Great. Kita ambil yang wisdom-wisdom yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita hidupkan dalam keseharian kita. Kita awali pertama dari wisdom tentang cita-cita dan semangat. Ini mungkin penting ya, karena tadi di antara keistimewaannya Alexander adalah semangat dan ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan dunia. Kata Alexander, dia pernah bilang begini, tidak ada yang tidak mungkin bagi ia yang mau berusaha. Nah, ini teman-teman mestinya ya sudah ngerti dengan quotes ini, dengan pernyataan ini. Hanya saja kadang-kadang memang ini sering tidak hidup dalam keseharian kita. Kita itu sering terhalangi oleh pikiran kita sendiri tentang mungkin tidak mungkinnya sesuatu. Kadang-kadang ketika kita sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi keinginan kita itu kita jegal sendiri, kita rem sendiri karena kita merasa, apa ya mungkin? Ya kalau kita sendiri sudah bilang tidak mungkin, kalau kita sendiri sudah tidak yakin, ya tidak mungkin itu terwujud. Maka kata Alexander, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin itu. Kalau ia mau berusaha, pasti bisa. Jadi ini saya tidak perlu mengulang lagi, teman-teman sudah ngerti maksudnya, tinggal hidupkanlah ini dalam keseharian kita. Jadi targetlah cita-cita setinggi yang kita inginkan, tidak usah dihalang-halangi, direm dengan pikiran-pikiran negatif dari kita sendiri tentang kemustahilan atau ketidakmungkinannya. Jadi yang pertama itu pesan dari Alexander. Yang kedua, dia bilang begini juga, aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur yang panjang dalam ketidakjelasan. Nah, ini mungkin prinsip penting yang tidak semua orang berani untuk menghidupkannya. Kita itu kan selalu yang kita minta umur panjang terus. Padahal yang lebih penting dari itu adalah manfaat anugerah umur ini loh. Kita manfaatkan untuk apa? Kalau kita hanya minta umur panjang, tanpa ada embel-embel panjang itu untuk kebaikan atau dalam keberkahan, ataukah jangan-jangan panjang itu kemudian meleset untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak. Mending tidak usah panjang-panjang umurnya. Jadi kuncinya bukan pada panjang pendeknya umur itu, tapi pada manfaat, maslahat, keberkahannya. Sehingga Alexander menyatakan, aku justru lebih suka umur yang pendek, tapi jaya, daripada umur yang panjang, tapi tidak jelas. Ini kalau pakai konsep-konsepnya kelompok Stoik bulan yang lalu, justru keabadian kita, seperti dalam Cicero itu kan, terletak dalam kejayaan akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Meskipun kita sudah meninggal,
hakikatnya kita masih hidup di hati dan pikiran orang-orang. Karena apa? Karena prestasi-prestasi kebaikan yang kita lakukan. Jadi umurnya pendek tapi sukses, jaya, itu lebih abadi daripada umur panjang tapi tidak jelas umur ini dipakai untuk apa saja. Ini pelajaran kedua tentang cita-cita dan semangat hidup. Ini penting menurut saya untuk dipedomani teman-teman. Yang ketiga tentang cita-cita dan semangat ini ada kalimat begini dari Alexander. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan yang lain selain kerja itu sendiri. Jadi orang yang penuh semangat itu tidak punya tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Orang yang bersemangat melakukan sesuatu, bersemangat ingin mewujudkan sesuatu, itu justru kebahagiaannya terletak pada semangat, pada kerja itu. Bahkan tidak pada hasilnya. Kadang-kadang orang itu kalau hasilnya sudah terpenuhi, dia malah terus gelisah, terus bingung. Ini terus ngapain lagi? Wong targetnya sudah tercapai. Justru saat berjuang, saat berusaha, itu dia merasa bergairah, bersemangat, bahagia. Tapi ketika target tercapai, dia malah gelisah karena harus mikir apalagi yang harus ditarget, apalagi yang harus dilakukan. Jadi justru seperti katanya Alexander tadi, orang yang penuh semangat itu dia tidak punya tujuan apa-apa dari kerjanya selain kerja itu sendiri. Karena hakikat kerja itu membahagiakan. Kalau bahasanya Karl Marx, kerja itu eksistensial. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada. Jadi makanya shortcut atau yang hanya fokus pada hasil saja, kalau pakai kerangka berpikir ini agak kurang membahagiakan. Justru nikmatnya itu dalam perjuangan, dalam kerja. Bandingkan bedanya, wah ini, kalau teman-teman yang muda-muda ya, kalau sedang naksir seseorang kemudian berjuang untuk mendapatkannya, wah itu kan hidup penuh gairah, penuh semangat. Tapi kalau sudah ditembak dan mau, tantangannya selesai. Jadi kalau sudah menyatakan I love you dan dijawab juga oke, aku juga, kan selesai. Tapi kalau masih dalam fase perjuangan itu kan semangatnya masih meledak-ledak. Justru hakikat dari semangat dan kerja itu terletak pada kerja itu sendiri. Nikmatnya di situ. Teman-teman yang hari ini masih kuliah itu kan jungkir balik menyelesaikan kuliah, mengerjakan tugas-tugas. Dan kadang-kadang kita sampai sebel, ini kuliah kok isinya tugas terus. Tapi percayalah, itu lebih membahagiakan daripada nanti. Mungkin ya ini, teman-teman lulus, kemudian terus bingung mau ngapain lagi. Itu lebih menggelisahkan. Jadi sekarang masih ada target yang dituju, masih ada semangat mencapai sesuatu, dan kerja itu jadi membahagiakan. Karena kerja itu sendiri. Bukan karena pencapaiannya. Nah, ini perspektif yang berbeda yang diberikan oleh Alexander the Great. Makanya dia menaklukkan terus-menerus kemana-mana. Yang menghentikannya kan sakit dan umur. Jadi penaklukan itu sendiri mungkin membahagiakan dia. Sehingga tidak ada habisnya, ingin menaklukkan lagi. Ini karena hakikatnya kerja untuk dunia itu kan begitu, tidak ada habisnya. Kalau bahasanya Al-Quran kan fa'idha farohta fansob. Karena kerja itu nikmat. Maka kalau sudah selesai satu kerja, ya rancanglah untuk kerja selanjutnya. Jangan berhenti. Baik, ini pelajaran dari Alexander the Great. Nah, coba kita lihat sebentar.
pendapatnya tentang kepemimpinan. Dia ini sering dikenal punya pandangan tentang pentingnya seorang pemimpin. Ada kalimat yang populer sekali dari Alexander, yaitu, "Aku tidak takut sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Namun aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa." Jadi ini dari kalimatnya teman-teman pasti sudah bisa menangkap ya. Jadi sepasukan singa yang dipimpin oleh domba, ya dia akan diatur, diarahkan untuk bervisi dan hidup dengan gaya domba, meskipun hakikatnya dia singa. Meskipun singa, kalau gayanya seperti domba, mentalnya seperti domba, ya kualitasnya juga kualitas domba. Meskipun dia sekumpulan singa, maka tidak menakutkan. Tapi aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Meskipun hanya domba-domba, tapi kalau yang mimpin singa, dia akan berpikir, bertindak, berperilaku seperti singa. Perilakunya, tindakannya sekuat, sedahsyat singa. Itu lebih mengerikan. Jadi kuncinya terletak pada pemimpinnya. Mengerikan atau tidaknya satu kelompok tergantung siapa pemimpinnya, domba atau singa. Kalau pemimpinnya singa, maka meskipun anak buahnya hanya domba-domba, yang domba tadi akan menjelma seperti singa. Kelakuan, perilakunya, visi hidupnya. Sebaliknya juga begitu. Meskipun anak buahnya singa semua, tapi kalau pemimpinnya domba, maka sepasukan singa tadi hanya akan berperilaku, bertindak, berpikir seperti domba. Ini silahkan teman-teman merenungi. Pemimpin itu, ya kalau pakai bahasa agama kan, kullukum ra'in. Setiap orang itu pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Jadi paling tidak yang sudah berkeluarga, ya memimpin keluarganya. Yang jadi guru memimpin kelasnya. Yang pokoknya setiap orang pemimpin di levelnya masing-masing, maka jadilah pemimpin yang singa. Atau seandainya kita harus milih seorang pemimpin, pilihlah pemimpin yang singa. Ini nasihat berharga dari Alexander tentang kepemimpinan. Berarti mari kita bentuk kualitas diri kita dalam memimpin. Mari kita bentuk diri kita seperti singa. Baik, ini diskusi panjang. Kalau teman-teman sudah tanya, lah ciri-ciri pemimpin yang singa itu apa-apa? Terus nanti kita balik lagi ke tema-tema leadership. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi diskusinya. Paling tidak prinsipnya sekarang sudah terpegang bahwa pemimpin itu posisi yang penting. Terus ada juga menurut saya penting kalimat dari Alexander ini dalam hal kepemimpinannya. Ini kan dia juga sering dikritik, sering diomongi jelek, sering dituduh macam-macam yang negatif. Kata dia begini, ada satu kemuliaan tersendiri saat mendengarkan omongan jelek tentang diriku, meskipun aku sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kan komentar itu selalu macam-macam, termasuk yang jelek-jelek, meskipun kita sudah berusaha melakukan yang baik, yang terbaik, sejauh yang kita mampu dan kita tahu. Kalau versinya Alexander, enggak apa-apalah, meskipun ada yang ngomong jelek tentang diriku,
Meskipun aku sudah melakukan yang terbaik, mengapa ada rasa, ada satu kemuliaan tersendiri? Justru aku merasa mulia ketika orang ngomong jelek dari yang terbaik yang mungkin aku berikan. Jadi ini paling tidak dari kalimatnya Alexander ini kan, kita disadarkan bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan, yang terbaik yang kita berikan itu ada efeknya, diperhatikan, diberi apresiasi. Nah ini, itulah sehingga Alexander menyatakan oh, ada kemuliaan tersendiri. Ketika orang masih saja ngomong jelek meskipun aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ini juga penting untuk bagi yang sedang memimpin di setiap level. Mungkin di keluarga, mungkin di level tetangga, di level desa, dan lain sebagainya. Ya karena pikiran orang itu kan macam-macam. Perspektifnya orang juga beda-beda. Yang kita anggap positif tidak selalu oleh orang lain dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kalau mengikuti kalimatnya Alexander ini kan berarti yang penting sudah aku lakukan yang terbaik, yang aku mampu. Setelah itu apapun komentar orang, itu menunjukkan apresiasinya. Dan bagiku itu satu kemuliaan tersendiri. Baik, itu pelajaran tentang kepemimpinan. Coba kita lihat bagian lain dari wisdomnya Alexander ini, misalnya tentang keberanian. Ada kalimat begini dari Alexander tentang keberanian. Di setiap generasi manusia selalu ada peperangan. Peperangan yang diwarnai dengan ketakutan. Mereka yang memiliki keberanian untuk menaklukkan ketakutan itu akan terbebas. Dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan itu akan menderita. Sampai mereka memiliki seorang pemberani untuk menaklukkannya. Atau kematian menjemput mereka. Jadi hidup ini isinya dari peperangan ke peperangan. Ya, dengan bentuk apapun. Seperti kita hari ini kan sedang perang melawan virus global namanya COVID-19. Di setiap fase sejarah, fase zaman, itu selalu ada peperangan demi peperangan. Yang dalam peperangan itu selalu diwarnai dengan ketakutan-ketakutan. Dan yang kalah dalam peperangan itu ya orang-orang yang ketakutan ini. Hanya yang berani menaklukkan ketakutan ini, dialah yang akan bebas dan menang. Berarti kalau di satu komunitas, satu kelompok isinya orang takut semua, ya berarti kelompok itulah yang kalah. Sampai nanti dari kelompok yang kalah ini muncul para pemberani yang mengatasi rasa ketakutannya. Atau kalau tidak ada para pemberani, ya sudah tinggal nunggu nasib saja. Kalau katanya Alexander, ya tinggal nunggu kematian demi kematian menjemput. Karena peperangan itu. Berarti apa? Kelemahan terbesar, musuh terbesar kita sebenarnya diri kita sendiri. Mampu atau tidak kita menaklukkan ketakutan dalam diri kita. Orang yang mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, itulah sebenarnya para pemberani. Jadi ini yang nasihat dari Alexander tentang keberanian. Tidak mungkin hidup kita sukses, tidak mungkin kita jaya, kita menang, kalau kita masih penuh dengan ketakutan-ketakutan. Kebebasan diri kita justru diawali dari kemampuan kita menaklukkan ketakutan-ketakutan itu.
Atau kalau kita tidak mampu, ya sudah, terima nasib saja, berdoa saja semoga muncul para pemberani yang bisa menolong kita dari ketakutan yang mencengkeram kita. Atau ya sudah, pasrah saja nunggu nasib. Ya berarti ya kalau bahasanya Alexander, nunggu kematian menjemput. Hidup penuh ketakutan itu kan hidup yang ya pasti tidak bahagia. Karena dia tidak bebas. Bisa jadi nanti jadinya tergantung dengan yang lain, yang tidak seharusnya. Maka dari aspek keberanian, Alexander nantang kita, ayo berani atau tidak engkau menaklukkan ketakutan. Kalimat selanjutnya dia menyatakan begini, kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Berarti apa? Menaklukkan ketakutan tadi. Membuat kita bangkit, bekerja keras. Dan siap menerima resiko, berani menantang bahaya. Kalau kita sudah seperti ini, tinggal menunggu kejayaan akan memahkotai kita. Tinggal kita menunggu, hidup kita akan sukses. Jadi kata Alexander, dengan prinsip ini kan mampu menaklukkan, bisa dikatakan sepertiganya dunia. Jadi kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Selanjutnya lebih tegas lagi. Setiap kali seseorang bebas dari rasa takut, ia menjadi tak terkalahkan. Orang yang tidak takut apa-apa itu kan mantap. Segala langkahnya tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Orang yang mantap di setiap langkahnya itu dia pasti tidak terkalahkan. Berpikirnya tidak ragu-ragu. Tindakan yang diambil juga mantap. Ini kan kunci kesuksesan. Jadi untuk memaksimalkan berpikir yang tidak ragu-ragu, tindakan yang tidak mantap, tindakan yang mantap, itu kan kita harus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Keraguan-raguan itu kan muncul dari kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Saya mau ini, Pak, tapi nanti kalau resikonya begini gimana ya? Saya mau bisnis, Pak, tapi nanti kalau rugi gimana? Kalau modalnya tidak kembali gimana? Kalau cuma habis modal saja dan tidak dapat apa-apa gimana? Tapi kok saingannya sudah banyak ya, Pak? Tapi kok wis kakean tapi. Isinya ketakutan-ketakutan, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya, ketakutan itu yang menaklukkan kita. Ya tidak mungkin kita sukses. Tidak mungkin kita jaya. Maka kalau mengikuti petunjuknya Alexander the Great ini, taklukkan ketakutan itu, maka engkau tidak terkalahkan. Jadi ini penting untuk psikologi kita menjelang perjuangan menghadapi hidup. Bekalnya adalah keberanian. Nah, kita lihat lagi. Berarti tadi kita sudah diajari tentang bagaimana mengelola cita-cita dan semangat, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, kemudian bagaimana menumbuhkan keberanian. Sekarang saatnya bagaimana caranya mengasah keahlian. Setiap orang di bidangnya masing-masing itu kan para ahli. Ada nasihat begini dari Alexander, kata dia begini, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Nah, ini penting 3 kalimat ini. Yang pertama, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan.
Jadi maksudnya adalah, saya bilang tadi, setiap orang kan ahli di bidangnya masing-masing, atau expert sesuai level dan bidangnya masing-masing. Untuk mengasah keahlian ini, ya kita harus belajar lagi, nambah wawasan lagi, nambah pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar, ya keahlian kita akan tetap dangkal. Kalau bahasanya Alexander, tidak dapat difokuskan. Ya berarti kita hanya bisa sedikit. Bisa sedikit itu kadang-kadang malah bahaya, malah blunder. Belajar filsafat sedikit, itu nanti bisa jadi tidak karu-karuan. Kemudian hanya baca satu buku seolah-olah sudah ngerti filsafat macam-macam, nantang debat kemana-mana, bantai pikiran-pikiran orang di mana-mana. Malah bahaya. Maka keahlianmu itu asahlah terus dengan pengetahuan. Jadi keahlian membutuhkan pengetahuan. Yang kedua, tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Nah, kalau ini sekarang hubungannya dengan kekuatan. Kita ini kan punya kekuatan, punya daya, punya potensi. Ini kalau kita tidak punya keahlian, potensi yang kita miliki itu akan sia-sia. Daya kekuatan yang kita miliki itu tidak ada gunanya. Saya itu Pak, punya potensi untuk pidato, untuk ngomong di depan orang banyak. Tapi kita tidak mengasah kekuatan dan potensi itu menjadi keahlian, ya tidak ada gunanya. Potensi hanya tinggal potensi saja. Jadi dia tidak ada keahlian untuk mewujudkannya. Jadi tanpa keahlian, kekuatan tidak bisa digunakan. Maka kita harus belajar untuk ahli sehingga kemampuan kita ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Kita ngerti macam-macam, kita belajar macam-macam, nambah wawasan macam-macam, tapi kalau tidak punya potensi di situ, tidak punya kekuatan di situ, ya wawasan tinggal wawasan saja. Tidak bisa diterapkan. Kita tidak punya daya untuk itu. Jadi ada 3 variabel hidup kunci sukses yang lain. Selain tadi semangat, cita-cita, keberanian, adalah kita butuh pengetahuan, keahlian, dan kekuatan. Ini 3 hal ini saling berkait. Jadi pengetahuan semakin tambah, keahlian juga semakin meningkat. Kemudian kekuatan kita bisa diungkapkan. Kekuatan tanpa pengetahuan tidak bisa diterapkan, berarti tidak bisa jadi keahlian. Keahlian tanpa kekuatan tidak ada gunanya, karena jatuhnya hanya pengetahuan saja tanpa bisa digunakan. Jadi ini 3 hal ini saling berkait. Coba nanti teman-teman direnungi ya, tentang kapasitas kita. Aku itu, potensiku, keahlianku di mana? Sudah aku ungkapkan apa belum keahlian itu? Nah, terus sampai level apa keahlianku? Ini penting. Level itu nanti berhubungan dengan pengetahuan. Mengungkapkan itu berhubungan dengan keahlian. Potensi dasar itu berhubungan dengan kekuatan. Kekuatan bisa di-upgrade oleh pengetahuan dan keahlian. Keahlian bisa meningkat oleh pengetahuan dan kekuatan. Pengetahuan bisa ada gunanya kalau dia didukung oleh kekuatan dan keahlian. Ini masing-masing saling berkait. Jadi pelajaran dari Alexander the Great.
Ada lagi, mungkin ini unik ya. Saya ambilkan sebentar sebelum kita masuk ke babak selanjutnya yang mungkin lebih menarik. Jadi Alexander si penakluk ini ya ternyata juga punya unsur-unsur kasih sayang. Dikenal juga punya cinta yang luas, baik terhadap sahabat-sahabatnya, orang tuanya, apalagi pada negaranya. Saya ambilkan beberapa kalimat yang khas dari Alexander tentang cinta ini. Satu ketika dia bilang begini, apapun kepemilikan yang kita peroleh dengan pedang, itu tidak tetap dan sementara. Sedangkan cinta yang kita peroleh dengan kebaikan dan keadilan, itu menetap dan tidak akan musnah. Jadi kata Alexander, dengan kalau kita memiliki sesuatu, tapi itu hasil dari pemaksaan, dengan pedang itu kan berarti dengan kekerasan, dengan dipaksa, maka dia tidak akan menetap dan sifatnya sementara. Namun kalau itu cinta yang hasil dari kebaikan dan keadilan, dia menetap dan tidak musnah. Ini seakan-akan paradoks dengan yang dilakukan Alexander menaklukkan kemana-mana, pasti juga kisah yang berdarah-darah. Tapi yang pertama ya memang mode hidup zaman itu, antar kerajaan itu ya modelnya seperti itu, saling menaklukkan, siapa yang kuat dia yang menang, yang semakin luas wilayah kekuasaannya. Mode zaman itu. Tapi Alexander ini punya kesadaran kalau hanya berhenti di situ, kepemilikan ini tidak akan menetap. Dia akan tidak langgeng dan sebentar lagi pasti runtuh. Sehingga perlu dilanjutkan ke level cinta. Setelah kita peroleh, kita taklukkan, kita miliki, kita warnai dengan kebaikan dan keadilan. Dengan cinta, sehingga lebih langgeng, lebih menetap. Dan inilah yang dilakukan oleh Alexander di wilayah-wilayah taklukannya. Jadi misalnya di Persia, setelah dia menaklukkan Persia, ya dia berusaha mengambil hatinya orang Persia. Dia hidup dengan menggunakan baju, cara berpakaian orang Persia. Kemudian ceritanya bahkan Alexander ini meminta diadakan pernikahan massal di Persia. Bahkan dia memaksa para pemimpin Macedonia, 90-an orang dipaksa untuk mengambil istri-istri dari penduduk Persia. Dia juga menghidupkan budaya-budaya Persia. Ini dalam rangka apa? Menjalin hubungan yang tidak sekedar antara penakluk dan yang ditaklukkan, tapi ada hubungan emosional, hubungan cinta dan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Alexander. Bahkan nanti sampai penduduk yang ditaklukkan itu di banyak wilayah menganggap dia levelnya sampai seperti dewa. Karena kekuatannya, karena kebaikannya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang dilakukan oleh Alexander, karena dia punya prinsip kalau itu hanya kepemilikan yang berasal dari kekerasan, dari pedang, pasti tidak langgeng. Kalau ingin langgeng ya sumbernya harus cinta. Kalau tentang cinta romantik, ya dia sendiri sebenarnya juga pernah mengalami jatuh cinta romantik ini. Jadi satu ketika diceritakan Alexander ini jatuh cinta pada seorang putri bangsawan namanya Roxanne. Sehingga kemudian dia menikahi putri bangsawan ini, menjadikannya permaisurinya, dan nanti melahirkan putra tunggalnya yang nanti dikenal sebagai Alexander keempat. Nah, ini ada satu kalimat yang dikenal dari Alexander tentang cinta sejati. Jadi dia bilang begini, cinta sejati itu
tidak pernah berakhir bahagia. Karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati. Ini kan kalimat pertamanya populer sekali, kita juga mestinya ya kenal kata-kata bahwa cinta sejati itu sering tidak berakhir bahagia. Mengapa begitu? Kalau kalimat kedua menurut saya menarik, ini yang dari Alexander, karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati. Jadi cinta yang sejati itu kan cinta yang terus-menerus, apapun situasinya, apapun halangannya, dia hidup terus, cinta sejati itu. Maka hakikatnya dia tidak ada akhirnya. Akhir cinta sejati ya kehidupan itu sendiri. Sementara akhir kehidupan itu kan selalu kepahitan. Kalau pakai istilahnya Buddhisme itu kan hidup ini kan punya 3 kasunyatan, yaitu masa tua, sakit, dan mati. Ini kan situasi-situasi pahit ini. Nah, cinta yang tidak pernah berakhir itu, cinta yang terus-menerus itu, pasti ketemu 3 ini nantinya. Kematian, kemudian sakit, atau masa tua, dengan segala kelemahannya. Karena cinta ini hidup terus, pasti nanti ujungnya 3 ini. Jadi cinta sejati itu tidak kayak di film-film yang happy ending. Dia tidak ada endingnya, selain kehidupan itu sendiri jadi endingnya, yaitu yang diakhiri dengan sakit, mati, atau tua. Nah, maka hakikatnya berarti ya tidak ada cinta sejati yang akhirnya bahagia. Karena cinta sejati itu tidak ada akhirnya. Sepanjang hayat. Dan hayat itu akhirnya ya kepahitan-kepahitan. Kelemahan karena rasa tua, kesedihan karena sakit, atau kehilangan karena perpisahan oleh kematian. Jadi ini menarik untuk kita renungkan kalimat dari Alexander ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Waktunya mungkin tersisa sekitar 30 menit lagi. Kita sekarang melihat beberapa pesan, beberapa wisdom dari kisah. Ini dulu pernah saya sampaikan sedikit waktu kita membahas seorang filosof Yunani yang unik, yang dikenal sebagai tokoh sinis, yaitu Diogenes. Jadi ada cerita pertemuan antara Alexander dan Diogenes. Ini dulu pernah saya ceritakan tentang filosof yang namanya Diogenes ini. Ini sama sekali kebalikan dari Alexander, gaya hidupnya. Kalau Alexander kan raja besar, pemilik dunia, penguasa dunia. Kalau Diogenes ini orang yang hidupnya di dalam tong-tong sampah, hanya ditemani oleh seekor anjing dan 1 buah lampu. Jarang pakai baju, agak uraan, cara berpikirnya alternatif. Dulu kita masukkan ke tokoh-tokoh alternatif. Silahkan diulang untuk membahas tokoh ini. Dulu pernah kita bahas Diogenes ini. Dia ini unik, sampai orang menyebutnya sebagai anjing. Tapi dia tidak marah karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing. Kalau kita dimaki-maki sebagai anjing kan terus kita marah. Tapi kalau Diogenes dia malah senang saja bisa menikmati karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing. Bahkan ada satu cerita, mungkin dulu pernah saya ceritakan ya, satu ketika ada orang tentang memanggil dia anjing, wahai engkau si anjing. Terus dia datangi orang itu, terus dia jongkok, terus dikencingi orang itu. Orangnya marah-marah ini. Kamu kok malah ngencingi aku, dasar anjing ini. Jawabannya Diogenes, lah iya karena saya anjing itu, makanya saya kencing sembarangan.
Kan cocok seperti yang kau bilang sendiri. Itu gayanya Diogenes seperti itu. Meskipun dia juga punya, mengapa kok dia suka dipanggil orang sebagai si anjing. Baik, nah ada cerita, ini malam ini kita ulas agak panjang tentang cerita pertemuan antara Alexander dan Diogenes ini. Jadi satu ketika memang Alexander ini mendengar popularitas, kemasyhuran seorang Diogenes. Tapi bukan kemasyhuran menaklukkan dunia, tapi orang ini jadi punya nilai dan rasa hormat tersendiri pada Diogenes karena pikiran-pikirannya, komitmennya pada kebenaran, juga gaya hidupnya. Ini saya membayangkan Diogenes ini seperti tanggapan kita pada orang-orang tertentu yang agak aneh, yang kemudian kita sebut ini orang ini rada wali. Nah, posisi Diogenes zaman itu seperti itu. Karena dia ini bahkan dikenal jarang pakai baju, ya hanya pakai bawahan saja. Tidurnya juga di dalam tong. Kemudian filsafatnya juga bukan pikiran-pikiran tertib bangsawan seperti gagasan-gagasannya Socrates. Dia agak unik dan uraan. Nah, ini popularitas seperti ini menarik perhatian Alexander. Jadi Alexander yang masih muda itu seneng dengan gaya-gaya seperti Diogenes ini. Mungkin seperti teman-teman yang muda-muda ini kan juga suka kalau ada cerita-cerita, wah ini ada wali di sana, ada orang besar di sana yang unik, yang tidak seperti orang biasa. Itu biasanya yang muda-muda kan tertarik untuk datang. Nah, ada beberapa pelajaran dari kisah dialog antara Alexander dan Diogenes ini. Ya ini saya ambil dari beberapa sumber tentang percakapan ini. Kita lihat ya fragmen-fragmennya. Jadi Alexander ini sebelum dia berangkat melakukan penaklukan ke seluruh dunia, dia ambil waktu sebentar untuk menemui Diogenes di tempatnya. Nah, setelah dia sampai melihat Diogenes, kok Diogenes ini diam saja, kok ndak keluar dari tongnya, kemudian berdiri, kemudian memberi penghormatan. Tapi dia santai saja, diam saja, meskipun didatangi Alexander dan jenderal-jenderalnya. Padahal saat itu Alexander sudah dikenal sebagai raja besar. Jadi dia sudah punya gelar the Great, orang besar, orang agung. Meskipun sebelum menaklukkan kemana-mana yang sangat luas. Nah, terus ditegurlah si Diogenes ini oleh Alexander. Mengapa Anda kok diam saja saya datang? Jangan-jangan engkau tidak sadar ini, siapa yang sedang menemuimu saat ini. Ya, Diogenes ini kemudian menengok pada anjingnya. Karena dia selalu ditemani anjing kemana-mana. Terus dia bilang pada anjing itu, dengarlah apa yang dikatakan oleh orang bodoh ini. Dia bilang, aku tidak tahu siapa dia. Faktanya sebenarnya dia tidak tahu siapa dirinya. Apa yang harus kulakukan terhadap orang bodoh ini? Nah, ini kalimat pertama sudah nyindir. Jadi tadi Alexander bilang, mungkin kamu tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Kata Diogenes, sebenarnya dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Oh, ini kan kritik dari Diogenes pada Alexander. Kamu itu mbok yo kenali dirimu sendiri. Itu lebih penting daripada menyuruh orang lain mengenali dirimu. Kalau engkau sendiri tidak jelas siapa dirimu, apa identitasmu, bagaimana engkau menyuruh orang mengenali dirimu. Ya mesti saja engkau tidak punya nilai, tidak punya parameter untuk mengukur orang bisa memahamimu atau tidak. Ini kan penting, kadang-kadang kita itu ingin orang lain memahami kita. Tapi sebenarnya apakah kita sudah memang paham tentang diri kita?
Kalau kita belum paham tentang diri kita, bagaimana kita nyuruh orang lain paham tentang diri kita? Jangan-jangan ketika orang lain memahami kita, akan kita salahkan terus dia. Kita anggap dia tidak ngerti tentang kita. Jangan-jangan malah kita yang sebenarnya tidak ngerti tentang diri kita. Sehingga kita tidak tahu apakah penilaiannya orang lain terhadap kita itu benar atau salah. Jadi ini kalimat pertama menurut saya sudah dahsyat dari seorang Diogenes kepada Alexander. Nah, terus Alexander memperkenalkan dirinya. Saya itu raja besarnya Yunani, aku itu Alexander Agung, Alexander the Great. Nah, terus Diogenes jawab, apakah engkau mendengar itu? Kepada anjingnya lagi-lagi. Ini rodo melecehkan ini ya, diajak ngomong raja malah dia malah nengoknya kepada anjingnya. Apakah engkau mendengar itu? Pria ini menganggap dirinya sebagai orang yang agung, orang yang besar, sebagai orang hebat. Hanya orang kerdil yang mengaku-ngaku diri sebagai orang hebat. Semakin besar rasa rendah diri seseorang, semakin mulai mereka memproyeksikan diri sebagai lebih tinggi, lebih besar. Nah, ini sindiran pertama. Ketika Alexander memperkenalkan dirinya, aku ini orang agung, Alexander the Great, Alexander yang agung. Terus disindir oleh Diogenes, hanya orang kerdil yang suka menyebut-nyebut dirinya sebagai orang besar. Hanya orang rendah diri yang tidak percaya pada dirinya sendiri yang suka membesar-besarkan dirinya. Kalau orang sudah yakin dengan kebesarannya, itu kan dia tidak perlu sebutan orang, tidak perlu panggilan orang. Dia yakin dirinya sudah besar. Tapi biasanya yang masih kemaruk dengan gelar, dengan sebutan, dengan panggilan, itu orang-orang yang belum yakin benar tentang kebesaran dirinya. Mungkin Diogenes ini mbok sudah memperkenalkan diri, aku Alexander gitu aja kan tidak masalah. Bahwa orang lain mengakui engkau sebagai the great itu ya urusan lain, tapi engkau sendiri tidak butuh itu karena engkau yakin dengan kebesaranmu. Kalau masih butuh sebutan-sebutan itu ya kemungkinan belum percaya diri dengan kebesarannya sendiri. Terus dilanjutkan Diogenes begini, terus gunanya apa engkau datang padaku? Aku ini lelaki miskin, tidak punya apa-apa. Satu-satunya yang aku miliki hanya pelita ini, lampu kecil. Yang satu-satunya mendampingiku di seluruh dunia ini ya hanya anjing ini. Yang aku ini hidupku telanjang, tidak punya baju-baju kebesaran apapun. Untuk apa engkau datang ke sini? Nah, ini juga sindiran. Engkau yang begitu besar, begitu luar biasa, ngapain capek-capek datang padaku yang tidak ada apa-apanya? Nah, jadi ini juga sindiran pada Alexander. Kalau engkau merasa besar, apa gunanya engkau datang padaku yang tidak ada apa-apanya? Engkau merasa perlu datang padaku, berarti sebenarnya engkau tidak yang the great. Terus Alexander jawab begini, saya telah mendengar banyak cerita tentang Anda, dan sekarang saya dapat melihat bahwa semua cerita itu nyata. Anda tentu saja adalah orang yang agak aneh, tetapi cara hidup Anda sangat indah. Saya akan berangkat menaklukkan dunia, dan saya mendengar tentang Anda yang tinggal di sini. Jadi saya tidak dapat menahan godaan untuk datang dan berkunjung. Jadi ini memang dia datang, jawabannya Alexander, karena penasaran terhadap orang hebat seperti Diogenes itu. Nah, terus Diogenes jawab begini, oke, kalau gitu Anda sudah melihat saya, sekarang tidak usah buang-buang waktu lagi. Karena hidup ini singkat dan dunia ini luas.
Jangan-jangan Anda mati sebelum menaklukkan dunia, sebelum Anda menaklukkannya. Jadi ini kalimatnya Alexander bahwa saya akan berangkat menaklukkan dunia dan saya mampir sebentar ke sini, itu dijawab dengan sindiran lagi oleh Diogenes. Ya sudah, kalau gitu kamu sudah ke sini, sekarang cepat-cepat pergilah. Tidak usah buang-buang waktu. Mengapa? Hidup ini singkat, dunia ini luas. Jangan-jangan engkau sudah keburu mati sebelum menaklukkannya. Jadi dia disindir, ambisimu itu loh menaklukkan dunia, apa tidak terlalu besar, tidak realistis. Wong hidup ini singkat, dunia ini luas. Itu sindiran pertama. Makanya dia, ya sudah kalau gitu cepat-cepatlah kamu pergi, tidak usah di sini lagi, ngapain kamu buang-buang waktu ke sini, umurmu pendek. Dunia ini luas, siapa tahu engkau mati sebelum menaklukkan dunia. Ini koyo ucapannya wali itu kan sering, memang kenyataannya nanti juga begitu. Sebelum berhasil menaklukkan dunia, Alexander sudah meninggal dan umurnya memang sangat pendek. Terus ada lagi pernyataan dari Diogenes, pernahkah Anda berpikir, jika Anda menaklukkan dunia ini, apa yang akan engkau lakukan selanjutnya? Jadi ini juga sindiran pada Alexander. Loh, kalau engkau nanti misalnya sukses menaklukkan dunia, terus mau apa? Bolehkah aku bertanya, kata Diogenes, kenapa engkau begitu susah payah untuk menaklukkan dunia itu loh? Tujuanmu apa? Engkau menyebutku aneh, tapi bagiku engkau yang aneh, sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah menaklukkan dunia? Nah, ini pertanyaan menohok dari seorang Diogenes kepada Alexander. Terus Alexander jawab begini, saya tidak pernah memikirkan itu, jujur saja. Ya, pokoknya dia ambisi menaklukkan dunia, itu saja. Tidak pernah kalau sudah takluk seluruh dunia di kakimu mau apa. Itu dia tidak pernah mikir begitu. Dia terus bilang begini Alexander, mungkin nanti kalau sudah berhasil menaklukkan dunia, saya akan santai-santai istirahat. Nah, ketawalah Diogenes mendengar jawabannya Alexander ini. Terus dia bilang pada anjingnya, apakah engkau mendengarkan kata-kata orang ini? Pria ini gila, kata Diogenes. Ini raja besar Alexander the Great digila-gilakan oleh Diogenes. Padahal dia melihatku sedang istirahat, santai, tanpa menaklukkan apapun. Sementara dia baru bisa santai setelah menaklukkan seluruh dunia. Jadi jawabannya Alexander diketawain habis-habisan oleh Diogenes. Wong cuma ingin santai dan istirahat saja, mengapa menunggu menaklukkan dunia? Aku ini tidak punya apa-apa, juga tidak menaklukkan apa-apa, itu sudah bisa istirahat dan santai. Lah kok dia menunggu menaklukkan dunia untuk bisa istirahat dan santai? Wah, gila ini orang. Nah, itu katanya Diogenes begitu, menertawakan Alexander. Ini mungkin juga sindiran untuk kita ya. Kita itu saya bilang tadi sering matok-matok standar, matok-matok parameter untuk sesuatu demi kebahagiaan kita. Padahal kita sudah bisa bahagia sekarang, sudah bisa gembira sekarang, bersyukur sekarang tanpa harus menunggu apapun. Baik, ini waktunya mepet, saya lanjutkan kisahnya Alexander sama Diogenes ini. Nah, setelah disindiri terus, akhirnya Alexander bilang begini. Dia disindir begitu tambah seneng dia, tambah jatuh cinta dia sama Diogenes yang aneh ini. Terus dia bilang begini, dapatkah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Aku benar-benar jatuh cinta pada Anda. Saya telah melihat raja-raja yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat. Tapi saya belum pernah melihat orang yang berani seperti Anda. Yang tidak bergerak, bahkan tidak mengucapkan selamat
pagi waktu saya datang. Jadi ada orang seperti aku yang dihormati dimanapun datang, juga tidak menunduk, tidak mengucapkan selamat. Maka dia semakin senang dengan Diogenes. Terus dia nawari, saya bisa melakukan apa saja karena seluruh dunia akan ada di tangan saya. Silahkan mintalah jabatan, kekuasaan, atau harta. Apapun yang engkau inginkan, katakanlah. Aku akan melakukannya untuk Anda. Jadi karena sudah senang dengan Diogenes, meskipun disindiri terus, dikritiki terus oleh Diogenes, Alexander malah menawarkan, saya terima kasih sudah ketemu kamu, sekarang mintalah apa saja. Kamu boleh minta jabatan, boleh minta kekuasaan, boleh minta harta. Apapun yang kau inginkan akan aku penuhi. Wong aku ini sudah punya apa saja. Bisa melakukan apa saja sesuai yang aku inginkan. Nah, ini saya tidak tahu kalau kita yang ditawari mungkin ya terus diminta semua, ya jabatan, ya kekuasaan, ya harta. Tapi sayangnya yang ditawari ini Diogenes. Jadi terus Diogenes hanya senyum, kemudian menghadap lagi pada anjingnya. Terus dia bilang, benarkah begitu? Akhirnya dia jawab pada Alexander, kalau begitu lakukanlah satu hal. Berdirilah agak jauh dari saya karena Anda menghalangi matahari. Ini saya pagi ini sedang berjemur. Nah, yang begini saja kok Anda tidak paham. Jadi ditawari jabatan, kekuasaan, atau harta, malah dia minta, Alexander, saya hanya minta, mbok kamu minggir sedikit. Mundur sedikit, karena kamu berdiri di depan saya pas ini menghalangi matahari. Ini kan pagi seperti ini, saya itu biasanya berjemur. Yang gini aja kamu ndak paham kok, bilangnya menguasai dunia. Jadi ini unik ya, ditawari jabatan, ditawari kekuasaan, ditawari harta. Diogenes hanya minta kamu minggiro sedikit. Karena berdirimu itu menghalangi matahari. Wah, ini memang orangnya unik. Jadi ini salah satu dialog yang terkenal sekali dalam pertemuan antara Alexander dan Diogenes. Dia diminta untuk menyingkir sebentar, menghindar sebentar. Baik. Kemudian ada riwayat akhirnya sebelum Alexander pergi, Diogenes memberikan beberapa pesan juga. Jadi ada pesan yang diberikan oleh Diogenes kepada Alexander. Kata Diogenes begini, ingat saja dua hal sebagai hadiah dariku, kata Diogenes. Yang pertama, tidak ada orang yang bisa menaklukkan dunia. Dunia ini tak terukur luasnya dibandingkan kita yang kecil. Kehausan menaklukkan dunia akan membinasakanmu sendiri. Setiap orang yang pergi untuk menaklukkan dunia telah mati frustasi. Ini pesan penting dari Diogenes kepada Alexander. Bahwa tidak mungkin orang bisa menaklukkan dunia. Apa sih definisi menaklukkan itu? Menguasai, menjajah, mengatur, atau apa? Dunia ini bahkan sangat luas. Mungkin secara politik, satu pemerintahan, satu kerajaan bisa dikalahkan. Tapi apakah itu bisa disebut menguasai dan menaklukkan? Apakah dunia itu hanya dimensi politik saja? Atau dimensi budaya juga?
atau dimensi sosial juga, atau dimensi psikologis juga, belum dimensi-dimensi yang lain, ada dimensi spiritual, ada dimensi rohani, banyak sekali. Dunia ini sangat kompleks, tidak terukur dibandingkan kita manusia yang kecil. Kalau menang perang mungkin bisa, tapi menaklukkan dunia semuanya, seluruhnya tidak akan mungkin. Kehausan untuk menaklukkan seluruh dunia ini, kata Diogenes, hanya akan membinasakanmu. Jadi ini sebenarnya isyarat bagi Alexander dari Diogenes, mbok jangan bunuh diri. Jangan melakukan sesuatu yang akan membinasakanmu sendiri. Ini pesan pertama. Pesan kedua, kata Diogenes, engkau kalau sudah berangkat menaklukkan dunia, tidak akan bisa kembali ke rumah. Ambisi akan membawamu terus semakin jauh. Ambisi akan selalu memberitahu kepadamu, hanya beberapa mil lagi, dan engkau akan terus mengejarnya tanpa akhir. Dan akhirnya yang engkau kejar hanya bayangan semu. Jadi ini pesan yang kedua, ini persis seperti firman Allah itu kan di surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi manusia itu punya watak yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Ingin nambah terus. Sehingga sampai dikubur, sampai mati. Akhirnya dia tidak sempat gembira, tidak sempat bahagia. Kata Diogenes juga begitu, kalau kamu sudah berangkat dengan iringan ambisimu untuk menaklukkan dunia yang sangat luas, yang tidak mungkin sebenarnya bisa engkau jangkau, pasti engkau tidak akan kembali ke rumah. Mengapa? Karena ambisimu akan selalu ambisi sebentar lagi, nambah sedikit lagi. Mumpung sampai di sini, itu sekalian juga. Terus begitu, tidak ada akhirnya. Sampai akhirnya engkau hanya mengejar bayangan semu. Jadi batas yang disebut sukses itu akhirnya tidak ada. Tadi di depan kita ngomong macam-macam kesuksesan, kejayaan. Cirinya dan batas akhir sukses dan jaya itu semu. Nah, ini pesannya Diogenes pada Alexander. Ini mungkin juga pelajaran yang berharga untuk kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ambisi. Jangan sampai kita lupa untuk kembali ke rumah. Jangan sampai kita kehilangan rem kita sehingga kita tidak tahu kapan harus berhenti. Ambisi kita nambah terus. Kita selalu takasur, selalu ingin tambah banyak. Ambisi selalu ambisi kita. Sebentar lagi, mbok nambah ini lagi. Akhirnya hidup kita isinya hanya dapat capeknya saja, lelahnya saja. Kita tidak sempat menikmati hidup, tidak sempat bahagia, dan tidak sempat bersyukur. Kata Diogenes, ingatlah dua hal ini sebagai hadiah dari orang yang miskin, dari orang yang bukan siapa-siapa. Baik, ini riwayat dari pertemuan Alexander dan Diogenes. Sampai nanti, kemudian Alexander terakhir tanya, wahai Diogenes, seandainya ini engkau diberi kesempatan untuk tidak menjadi Diogenes, engkau ingin jadi siapa? Ini sebenarnya diam-diam Alexander itu ingin jawabannya Diogenes itu, aku ingin jadi orang besar sepertimu. Jadi mungkin Diogenes the Great
Oh, bayangannya Alexander begitu. Tapi jawabannya Diogenes ya, kalau aku tidak menjadi Diogenes, aku tetap ingin menjadi Diogenes. Jadi jawaban ini menunjukkan bahwa Diogenes itu orang yang sudah merasa puas, orang yang kalau bahasa sufi itu makomnya adalah makom ridho. Jadi dia sudah ridho pada apapun ketetapan Allah tentang dirinya, terhadap dirinya. Dan mentalnya, kalau bahasa akhlak itu dia sudah qanaah, sudah merasa cukup dengan apapun yang saat ini dia miliki. Nah, setelah Diogenes menjawab seperti itu, Alexander terus menimpali, "But truly, if I were not Alexander, I wish I were Diogenes." Sebaliknya Diogenes, jujur sejujurnya, kalau aku bukan Alexander, aku ingin menjadi Diogenes. Jadi kalau Diogenes sudah puas, selesai dengan dirinya, Alexander merasa, ya kalau aku bukan Alexander the Great yang seperti ini, aku ingin menjadi Diogenes. Mungkin ada banyak hal ideal dari diri Diogenes yang diimpikan oleh seorang Alexander. Apalagi Alexander ini muridnya Aristoteles. Jadi ada kualitas-kualitas kebijaksanaan, ada kehausan-kehausan akan wisdom dalam dirinya, yang itu banyak dia temukan dalam diri Diogenes.